Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita bertemu pada pertemuan yang pertama ini dengan tema pelajaran kita bahasa Inggris. Nah, pada kali ini kita memasuki chapter yang pertama. Chapter pertama ini ada judul temanya Offers and Suggestion. Nah, yang dimaksud dengan tema offers and suggestion, kata offers itu artinya adalah suatu ungkapan untuk menawarkan suatu pertolongan atau suatu pelayanan. Dan kemudian ada suggestion. Suggestion itu maksudnya adalah menawarkan suatu saran atau kalimat yang diucapkan untuk menyarankan suatu hal. Baiklah, pada bagian yang pertama kita akan memahami ungkapan offering items or service or help. Jadi yang pertama kali kita pahami dahulu adalah ungkapan menawarkan suatu hal atau menawarkan suatu bantuan atau pertolongan. If we want to offer something or to do something for another person in English, we can use below phrase and expressions. Nah, jadi apabila kita ingin menawarkan suatu hal atau ingin melakukan sesuatu kepada seseorang, atau maksudnya adalah untuk membantu seseorang, ada ungkapan dalam bahasa Inggrisnya. Kita bisa menggunakan beberapa kalimat atau ungkapan yang di bawah ini. Yang pertama, making offers atau menawarkan suatu hal. Contohnya kalimatnya menggunakan can I, shall I, would you like me to, do you want me to. Jadi contoh untuk kalimat yang pertama di sana bisa kita menggunakan kalimatnya dengan kata can I help you? Bolehkah saya membantumu? Shall I do it? Apakah aku yang harus mengerjakannya? Would you like me to read it? Bolehkah saya membacakannya itu? Do you want me to make it? Apakah kamu ingin saya yang membuatkannya? Nah, jadi itu adalah beberapa contoh kalimat yang menggunakan ungkapan menawarkan suatu hal kepada orang lain. Yang kedua, ada ungkapan menerima suatu tawaran, accepting offers. Jadi contohnya di sini ada kalimat yes please, yes I'd love to, yes that would be great, yes if you don't mind. Jadi yang pertama di sana ada kalimat yes please. Jadi responnya di sana itu ya silahkan artinya. Ada lagi kalimatnya yes I'd love to. Ya, saya sangat menyukainya. Yang ketiga ada di sana yes that would be great. Ya, hal itu pasti luar biasa baik. Kemudian ada lagi yes if you don't mind. Ya, jika itu tidak membuatmu keberatan. Nah, itulah ada respon mengenai jawaban atau respon menerima suatu tawaran yang telah ditawarkan. Kemudian ada ungkapan yang ketiga, refusing offers. Maksudnya adalah ungkapan ini menolak suatu tawaran. Contohnya di sini kalimatnya no thanks, yang artinya tidak terima kasih. Yang kedua, don't worry, I can do it. Jangan khawatir,
Saya bisa mengerjakannya sendiri. Yang ketiga, it's okay, I can do it myself. Itu tidak jadi masalah. Saya bisa mengerjakannya sendiri. Yang keempat, ada kalimat thank you, but I can do it. Terima kasih, tapi saya bisa mengerjakannya sendiri. Nah, itu adalah beberapa contoh kalimat untuk menolak suatu tawaran dalam bahasa Inggrisnya. Lalu kita akan ke bagian ungkapan yang kedua, disebut suggestions and giving advice. Here are some common phrase and expression we can use when making suggestions and giving advice in English. Jadi di sini bagian yang kedua ini adalah ungkapan suatu saran dan memberikan suatu nasihat. Di sini ada beberapa ungkapan atau kalimat yang umum biasanya kita gunakan apabila kita ingin membuat suatu saran atau menyarankan suatu hal dan memberikan nasihat dalam bahasa Inggrisnya. Pada ungkapan yang pertama ini ada making suggestions and giving advice. Membuat suatu saran dan memberikan suatu nasihat. Di sini ada beberapa contoh kalimatnya. You should try to learn English every day. Kamu seharusnya mencoba untuk belajar bahasa Inggris setiap hari. I think you should go home early. Saya berpikir kamu seharusnya pulang ke rumah lebih awal. Why don't you join an English club? Mengapa kamu tidak bergabung saja dengan sebuah klub bahasa Inggris? How about going to the cinema? Bagaimana kalau pergi ke bioskop? What about having a cup of coffee with me? Bagaimana kalau minum secangkir kopi dengan saya? Nah, jadi di sana itu ada beberapa kalimat yang di sana itu maknanya menyarankan suatu hal dan memberikan suatu nasihat. Kalimatnya contohnya di sana bisa menggunakan you should try to, I think you should, why don't you, how about, what about. Yang kedua ada ungkapan accepting suggestion. Ada ungkapan menerima suatu saran. Di sini ada beberapa contohnya seperti thanks, I'll do it. Terima kasih, saya akan melakukannya. It sounds good. Itu kedengarannya baik. That sounds like a good idea. Kedengarannya itu ide yang bagus. I think you're right. Saya pikir kamu ada benarnya. Nah, jadi itu adalah beberapa contoh ungkapan menerima suatu saran dalam bahasa Inggris. Ungkapan yang ketiga, refusing suggestion. Ada ungkapan di sini menolak suatu saran. Contoh kalimatnya, no, I'd rather not. Tidak, saya tidak akan melakukannya. I don't think so. Saya pikir tidak seperti itu. I don't feel like it. Saya rasa tidak akan seperti itu. No, I don't this is a good idea. Tidak, saya pikir itu ide yang kurang baik. Nah, jadi itu adalah beberapa ungkapan untuk menolak suatu saran yang diberikan dalam bahasa Inggrisnya. Nah, jadi kesimpulan materi kita pada kali ini adalah yang pertama di sana itu ada ungkapan offerings
atau di sana menawarkan suatu hal, bisa itu berupa suatu pelayanan atau suatu pertolongan dalam bahasa Inggrisnya. Yang kedua ada ungkapan suggestion and giving advice. Di situ ada suatu ungkapan untuk menyarankan suatu hal dan memberikan suatu nasihat. Apabila ada pertanyaan mengenai tema kita kali ini bisa ditanyakan di grup. Dan pada kesempatan ini cukup sampai di sini dahulu penjelasan dari Bapak, mudah-mudahan bisa dipahami. Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.